Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Kita mulai pembacaan kitab Suwar min Hayatis Sahabah karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Basha. Pada jilid awal ini kita berbicara tentang kisah lengkap Anas bin Malik Al-Ansari. Qala musannifu rahimallahu ta'ala min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Nabi berdoa kepada Anas bin Malik, ya Allah, berikan rizki kepada dia, Anas bin Malik, harta dan anak, dan berkahilah bagi Anas bin Malik. Ini doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Dia punya anak yang banyak, harta yang banyak, dan umur yang panjang sampai lebih dari 100 tahun. Karena Anas bin Malikin fi umuril wardi hina laqanatuhu ummuhu al-Ghumaisa asyhadataini. Anas bin Malik di usia belianya itu ibunya mentalkin kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Ibunya ini namanya Ghumaisa. Itu ada yang mengatakan Rumaisa. Di sini tulisnya Ghumaisa. Kemudian ditalkin sama ibunya, dia masuk Islam. Anas bin Malik posisinya di Madinah, Nabi masih di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian wa atra'at fuadahu al-ghadha bi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipenuhilah hatinya Anas bin Malik dengan waktu masih muda belia ini dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi di Mekah, beliau masih di Madinah. Rasa cinta itu sudah tumbuh. Kadang-kadang itu rasa cinta itu dari pendengaran aja, sebagaimana Anas bin Malik ini hanya mendengar Nabi kemudian tumbuh rasa cinta. Wala gharwa, tidak heran, fal udunu ta'syaku qoblal aini ahyanan. Kadang-kadang telinga itu merasa asik sebelum pandangan mata, kadang-kadang itu nggak heran. Jadi telinga itu yang bikin rasa cinta tumbuh, mendengar kisahnya, baru nanti matanya memandang, menambah rasa cinta itu. Wa kam tamannal gulamu as-saghiru an yamdiya ila nabiyhi fi Makkah. Harapannya besar anak kecil ini, Anas bin Malik, untuk pergi kepada nabinya di Mekah. Atau yafida ar-rasulul azam alaihim fi Yasrib, atau nabi yang akan datang ke Yasrib. Jadi harapan beliau ini liyas'ada bi ru'yahu, agar membuat bahagia ketika memandang nabi, harapan Anas. Wa yahna'a bi luqyahu, dan juga nyaman ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa di waktu yang panjang itu penantian Anas bin Malik, kemudian hatta sara fi Yasrib al-mahbudah al-mawbudah, sampai Nabi pergi ke Yasrib al-mahbudah, penuh dengan keberuntungan dan juga kebaikan. Jadi Yasrib yang penuh dengan keberuntungan dan kebaikan, bahwasanya Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq fi tariqihima ilaiha, lagi di jalan menuju Yasrib. Kemudian semua rumah itu dipenuhi dengan atau dibanjiri dengan kebahagiaan. Wa mala'atil farhatu kulla qalbin, dan juga hati dipenuhi dengan kebahagiaan. Jadi orang-orang Yasrib itu rumah-rumahnya dan juga hati-hati mereka itu dipenuhi dengan kebahagiaan.
Senantiasa mata-mata dan hati-hati itu bitoriqil maimuni, di jalan keberkahan yang bakal dilewati Nabi dan juga sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Jadi mata itu memandang ke jalan yang bakal ditempuh Nabi, di mana dari jalan itu Nabi akan masuk ke kota Madinah. Semua kumpul di jalan itu untuk menunggu Nabi alaihi salatu wassalam. Wa akhadal fityanu yushi'una ma'asyaraqati kulli sabahin. Kemudian pemuda-pemuda itu menyebar bersamaan dengan nongolnya matahari setiap subuh. Anna Muhammadan qad jaa. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Muhammad telah datang. Makana yas'a ilaihi anasun ma'asa'ina minal auladis sigari. Anas lari-lari kecil bersama dengan orang-orang yang berlari dari kalangan anak-anak kecil itu, semuanya pada lari. Akan tetapi la yara syai'an, Anas nggak melihat sesuatu di jalan yang bakal ditempuh Nabi untuk masuk ke kota Madinah. Fayaudu kaiban mahzunan, maka dia kembali dalam keadaan kesal dan juga sedih karena nggak ada nabinya, belum datang. Karena setiap hari ditungguin, pengen datang dan lewat jalan itu pastinya. Pas sudah sampai di jalan itu lari-lari, Anas ternyata nggak ada. Maka dia kembali dalam keadaan sedih dan kesal. Sampai pada suatu subuh yang harum baunya dan juga segar, kemudian hatta farijalun fi Yasrib, ada suara laki-laki di Yasrib meneriakan inna Muhammadan wa sahibahu wadawa qaribaini minal madinati. Jadi sampai ke Madinah, Nabi itu udah sampai ke Madinah. Jadi ada teriakan, nggak ada orangnya, itu bahwasanya Nabi udah sampai ke Madinah. Mulailah laki-laki yatajihuna nahwa tariqi, mereka itu menghadap pada tariqil maimuni, pada jalan yang penuh berkah itu yang bakal dilalui Nabi alaihi salatu wassalam. Wa madau yatasabaquna ilaihi, kemudian mereka itu berlomba-lomba saling duluan, jama'atin, satu kelompok dengan kelompok yang lain itu saling mendahului. Kemudian ketika sampai, kelompok-kelompok itu saling berinteraksi, saling ngobrol. Min sigoril fityani tuzakridu ala wujuhihim farhatun, dari kalangan anak-anak kecil itu bersorak gembira, di wajah mereka terlihat kegembiraan yang luar biasa. Taghmuru qulubahum as-saghirata, yang membanjiri hatinya itu dengan penuh kebahagiaan, yakni dari kalangan anak-anak kecil dan juga penuh hatinya dengan kebahagiaan. Wa kana fi tali'ati haula'i sibiyati Anas bin Malikin al-Ansari. Dari barisan depan itu ada Anas bin Malik. Barisan depan anak-anak itu ada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik paling depan. Kemudian Rasulullah datang bersama dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Wa madaya baina adhuhuril jumu'i az-zakhirati minar rijali wal wildani. Keduanya itu masuk ke kumpulan orang-orang yang dipenuhi dengan laki-laki dewasa dan juga anak-anak. Sementara perempuan itu masih di rumah. Dari perempuan dewasa dan juga perempuan yang masih kecil itu masih di rumah. Faqad alauna sutuhal manazili, mereka naik ke atap rumah itu. Kemudian mereka melihat Rasulullah dan
mereka berkata, ayyuhum huwa, ayyuhum huwa, apakah itu Rasulullah, apakah itu Rasulullah? Fakana dzalikal yaumu yauma masyhudan, ini hari-hari bersejarah. Terus Anas bin Malik selalu mengingatnya sampai nayyafa'alal mi'ati min umurihi, sampai lebih 100 tahun. Jadi hari itu hari yang bersejarah, selalu dia ingat sampai umurnya lebih dari 100 tahun. Itu saking cintanya Anas bin Malik pada Rasulullah. Belum sempat Rasulullah SAW itu sampai ke Madinah, hatta ja'athu al-Ghumaisa'u bintu Milhan, sampai datang Ghumaisah bintu Milhan, ibunya Anas itu. Nabi belum sampai masuk ke Madinah, masih di jalan, langsung disusul sama ibunya Anas bersama dengan Anas anaknya itu, wa huwa yas'a baina yadaiha, dan dia berlari di depannya ibunya. Anas bin Malik berlari, kemudian rambutnya sampai terurai. Summa hayatin Nabi alaihi salatu wassalamu wa qalat, sampai dia menyapa Nabi SAW, ibunya Anas menyapa Nabi dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam yabqa rajulun, senantiasa laki-laki, walam ra'atun, dan juga perempuan, minal ansari, dari kalangan Ansar, illa waqad atfahafaka bituhfatin, kecuali mereka itu memberi hadiah dengan sebuah hadiah kepada engkau wahai Rasulullah. Wa inilah ajidu ma'hifuka bihi ghaira ibni hada, dan saya nggak punya apa-apa yang bisa saya berikan kecuali saya berikan hadiah anak ini kepada Anda wahai Rasulullah. Jadi seorang ibu saking cintanya memberikan hadiah, yakni anaknya sendiri. Saking cintanya ini kepada Rasul, bukan berarti dia nggak cinta kepada anaknya, dia cinta. Kemudian dia berkata, fakhudhu falyakhdimka masyi'ta, ambil anak ini, kemudian jadikan dia pelayan kamu sesuai kehendak hati engkau wahai Rasulullah. Bahasan Nabi lil fata as-saghir wa basya, Nabi bergembira senang menerima anak kecil ini, dan kemudian menerimanya, kemudian dia usap kepalanya dengan tangannya yang penuh kemuliaan itu, kemudian dia usap rambutnya itu yang terurai dengan jari-jarinya yang lembut itu, wa dhammahu ila ahlihi, kemudian dia peluk, kemudian dia kembalikan kepada keluarganya. Itu Anasnya dikembalikan lagi kepada ibunya. Dan kelak nanti ketika Nabi sudah tinggal di Yathrib, mempunyai tempat tinggal, Anas bin Malik menjadi pelayan sampai akhir usia Nabi SAW. Karena Anas bin Malik atau Unais, Anas bin Malik atau biasa dipanggil Unais oleh Rasulullah, kama kanu yunadunahu tadlilan, sebagaimana memanggilnya itu dengan panggilan yang lembut. Di umur 10 tahun, sa'ida bi khidmatin nabi, dia bergembira menolong atau berkhidmat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tetap dia hidup dalam perlindungan Nabi, dalam riayah Nabi, dalam asuhan Nabi, sampai an lahiqan nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam birrafiqil a'la, sampai Nabi tutup usia. Fakanat muddatu suhbatihi lahu 10 sanawatin kamilatin, sampai Anas bin Malik itu menemani Nabi sampai 10 tahun. Umurnya 10 tahun, Nabi di Madinah 10 tahun. Ketika itu Anas bin Malik umurnya 20 tahun ketika Nabi meninggal berarti. Kemudian Anas bin Malik mengambil petunjuk-petunjuk dan juga pelajaran-pelajaran dari Nabi, mazaka bihi nafsahu, yang membuat jiwanya itu bersih.
wa wa'a min hadisihi ma mala'a bihi sadrahu, dan mengantongi hadis-hadis dari Nabi yang begitu banyak sampai memenuhi sadrahu, memenuhi dadanya. Wa arafa bihi ahwalihi wa akhbarihi wa asrarihi wa syama'ilihi ma lam ya'rifhu ahadun siwahu, dan dia mengenal keadaannya Nabi, kabar-kabar dari Nabi, sir-sirnya Nabi, dan juga sifat-sifatnya Nabi yang tidak diketahui oleh satu orang pun, karena memang dia berkhidmat 24 jam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Gitu. Walaqalaki Anas bin Malik min karimi muamalatin Nabi salawatullahi wassalamuhu alaihi malam yadfar bihi waladun min walidi. Senantiasa Anas bin Malik itu bermuamalah pada Nabi, menerima muamalah dengan Nabi, yang muamalah itu atau bimbingannya itu atau pekerjaannya yang diberikan kepada Nabi membuat dia itu merasa senang, merasa bahagia, dan kesenangan ini belum pernah dia dapat atau belum pernah didapati dia seorang anak dari seorang bapak. Jadi saking bimbingannya Nabi ini luar biasa, jadi tidak pernah didapati dari seorang bapak gitu. Saking halusnya ini Nabi kepada Anas bin Malik. Wadaqa min nabili sama'ilihi, dan juga Anas merasakan kebaikan sifat-sifatnya Nabi. Kemudian Anas bin Malik menceritakan, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam min ahsanin nasi khuluqan warhabihim sadran wa aufarihim hananan. Jadi Rasulullah itu sebaik-baik orang akhlaknya, dan juga luas dadanya tentang kesabaran, panjang sabarnya ini, dan juga berlimpah kasih sayangnya. Jadi luar biasa ini bimbingannya Nabi. Pada suatu ketika Nabi mengutus saya suatu hari li hajatin, untuk sebuah hajat, fa kharajtu, kemudian saya keluar, wa sadaqtu wa qasadtu sibyanan, saya berkehendak untuk mendatangi teman-teman kecilnya itu, yal'abuna fis suqi, mereka bermain di pasar. Jadi Anas bin Malik nyamperin teman-temannya main di pasar, li al'aba ma'ahum, untuk bermain bersama mereka, walam adhab ila ma amarani bihi, saya tidak pergi kepada perkara yang Nabi perintahkan kepada saya. Falamma sirtu, ketika selesai ilaihim, bersama dengan mereka, sya'artu bi insanin yaqifu khalfi, saya sadar di belakang ini ada orang, wa yakhudu bi thawbi, dan dia mengambil atau menarik baju saya, kata Anas. Kemudian saya menoleh, fa idza Rasulullahi yabtasimu, ternyata Rasulullah SAW tersenyum, wa yaqulu, kemudian dia berkata, ya Unais, adhabta haitsu amartuka, apakah kamu pergi ke tempat yang sudah saya perintahkan? Fartabaktu wa qultu na'am, kemudian Anas kaget, pergi kemana, orang dia main tadi. Saya berkata, na'am, iya, ini dahibun al-an ya Rasulullah, saya pergi sekarang, tadi main baru pergi nih. Wallahi, kata Anas, demi Allah, laqad khadamtuhu 10 sinina, saya melayani Nabi 10 tahun, dan tidak pernah Nabi mengatakan tentang sesuatu yang saya kerjakan, lima sonak tahu, kenapa kamu mengerjakan ini, dan juga tidak pernah Nabi mengatakan terhadap sesuatu yang saya tinggalkan, lima tarok tahu, kenapa kamu tinggalkan ini. Jadi nggak pernah
banyak komplain Nabi ini. Wa kana Rasulullah assalatu wassalamu alaihi idza nada anasan sagharahu tahabbuban wa tadlilan. Ketika Rasulullah manggil Anas itu dengan tasghir, dengan unais, bentuk rasa cinta dan kasih sayangnya Nabi kepada Anas bin Malik. Jadi udah kayak anak sama ayah aja ini. Walaupun dikasih tadi sama ibunya, Nabi memperlakukannya sebagai seorang anak. Dan Anasnya juga merasa Nabi itu seorang ayah walaupun bukan ayahnya. Melebihi malah kasih sayang, melebihi dari seorang ayah. Fatarotan yunadihi ya Unais wa ukhra ya bunayya. Kadang-kadang Nabi manggilnya ya Unais, kadang-kadang Nabi manggilnya ya bunayya. Wa kana yugdiku alaihi min nasaihi wa mawaidhihi ma mala'a qalbahu wa malaka lubbahu. Jadi Nabi memberi banyak kepada Anas nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan sampai peringatan itu memenuhi hatinya dan menguasai pikirannya kan. Bukan cuma memenuhi hatinya itu dengan nasihat-nasihat yang menenangkan, dan juga pikirannya itu dipengaruhi oleh nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mau ngapa-ngapain Anas itu suka tertahan ingat nasihat-nasihatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi pernah mengatakan, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim. Kalau kamu masuk kepada keluargamu maka berilah salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Itu akan menjadi berkah kepada kamu dan juga ahli bait kamu. Anas bin Malik hidup ba'da wafati Rasulillah nayyifan wassamanina aman. Jadi Anas bin Malik lebih dari 80 tahun. Jadi setelah Nabi meninggal, Anas masih hidup 80 tahun. Jadi berapa khalifah Anas ini ngalamin, sampai Ali bin Abi Thalib juga meninggal karena 80 tahun. Setelah Nabi meninggal, Anas masih hidup. Mala'a khilalahu lihilalaha as-sudura ilman min ilmi Rasulillah. Memenuhi hatinya itu dengan ilmu dari ilmu Rasulullah, dan juga berlimpah dalam hatinya itu al-uqula fiqhan min fiqhin nubuwah. Akalnya itu dari fikih, daripada fikih nubuwah. Jadi hatinya terpenuhi oleh ilmu-ilmu dari Rasulullah, dan akal-akalnya itu dipenuhi dengan pemahaman nubuwah. Wa ahya fihal quluba bima bassahu bainas sahabati wat tabi'in. Menghidupkan hati-hati karena dia menyebarkan ilmu ini di antara para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi orang yang bertemu sahabat itu dinamakan tabi'in, yang bukan sahabat. Jadi dia masih sempat menyebarkan ilmu kepada para tabi'in dan juga para sahabat Rasulullah yang lainnya. Dari bimbingannya Nabi alaihi salatu wassalam, Anas ini karena 80 tahun setelah Nabi meninggal. Wa ma ada'ahu fin nasi min syarifi aqwalir Rasulillahi wa jalili af'alihi. Kemudian dia mensiarkan ilmu-ilmu kepada manusia daripada kemuliaan perkataan Rasulullah SAW dan juga kemuliaan perbuatannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini luar biasa Anas bin Malik ini. Waqad goda Anasun ala tuli hadal umuri al-madidi marji'an lil muslimin. Jadi Anas bin Malik ini karena panjang umurnya, dia jadi marji', jadi rujukan bagi kaum muslimin. Jadi rujukan bagi kaum muslimin ketika mereka itu dalam keadaan ashkala alaihim amrun, perkara yang membingungkan mereka,
wa yu'awwiluna alaihi kullama istaghlaqa ala afahim hukmun. Nah, mereka itu menjadikan Anas itu sebagai pegangan ketika ada masalah hukum-hukum yang merepotkan pemahaman-pemahaman mereka. Jadi Anas jadi pegangan ini ketika ada masalah-masalah hukum, karena luasnya keilmuan dia, dan dia Anas bin Malik jadi marji, jadi rujukan di kalangan para sahabat dan juga para tabi'in. Min dzalika anna ba'dal mumarina fid dini, karena dari itu sebagian praktisi agama mereka menjadikan yatakallamuna fi subuti haudin nabi yaumil qiyamah. Mereka itu berbicara atau berbincang-bincang tentang penetapan telaga haud Nabi nanti di yaumil qiyamah. Mereka bertanya tentang hal ini kepada Anas, ma kuntu adunnu an aisha hatta ara amsalakum yatamarawna fil haudi. Saya enggak mengira saya akan hidup sampai saya melihat orang-orang seperti kalian itu mencium baunya al-haud. Laqad taraktu ajaiza khalfi ma tusalli wahidatun minhunna illa sa'alatillaha an yashkiyaha min haudin nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh saya telah meninggalkan wanita-wanita tua di belakang saya, tidaklah mereka itu sholat, salah satu dari mereka itu sholat, kecuali mereka selalu minta untuk diberikan air minum dari telaganya Nabi. Jadi mereka semua minta, ini memang benar ada telaganya Nabi, telaga Al-Haud ini. Memang ada orang-orang tua di zamannya Anas dulu itu kalau sholat pasti minta diberi minum dari telaga Haud. Mereka bingung masalah ini, kemudian menanyakan kepada Anas. Memang orang-orang dulu minta telaga Haud ketika mereka sholat. Senantiasa Anas bin Malik hidup ma'adzikr Rasulillahi salawatullahi wassalamuhu alaihi, selalu mengingat Nabi, mamtaddat bihil hayatu, sepanjang hidupnya. Jadi selalu mengingat Nabi sepanjang hidupnya. Fakana syadidal bahjati biyaumil liqa'i, sangat bahagia di hari pertemuannya dengan Nabi. Syakhiyad dam'ati ala yaumi firaqihi, sangat sedih, melimpah air matanya, bercucuran air matanya ketika dia ingat hari perpisahan dengan Nabi. Katsira tardidi likalamihi, dia banyak mengulang perkara kalam-kalamnya ini tentang Nabi, tentang perpisahannya dan juga tentang pertemuannya dengan Nabi. Saking cintanya nih, harisan ala mutaba'atihi fi af'alihi wa aqwalihi, sangat rakus dengan mengikuti perbuatannya Nabi dan juga perkataannya Nabi. Yuhibbu ma habba, dia mencintai apa yang Nabi cintai. Wa yakrahu ma kariha, dan dia membenci apa yang Nabi benci. Dan kebanyakan apa yang dia ingat itu min ayamihi yaumani, jadi 2 hari yang selalu dia ingat. Hari pertama kali bertemu dengan Nabi dan juga hari di mana terakhir kali Anas bin Malik berpisah dengan Nabi, yaitu hari tutup usianya Nabi. Ketika dia ingat awal pertama kali bertemu dengan Nabi, dia itu bahagia sekali. Jadi seperti mencium wangi. Jadi sangat bahagia. Wa idza khatara lahul yaumus tsani intabaha wa baka.
ketika dia ingat hari yang kedua ini, hari perpisahan itu, dia nangis dan juga bersedih. Kemudian ikut nangis juga orang-orang di sekeliling Anas bin Malik ketika dia cerita itu, saking cintanya kepada Nabi. Wa katsiran ma kana yaqul, kebanyakan apa yang dia katakan, laqad ra'aitun nabi alaihi salatu wassalam yauma dakhala alaina, saya melihat Nabi di hari beliau masuk kepada kami, wa ra'aituhu yauma qubida minna, dan juga saya melihat hari di mana Nabi dicabut nyawanya dari kami, malam ara yaumaini yushbihanihima, saya tidak pernah melihat dua hari yang menyerupai dua hari itu. Hari pertama ketemu sama hari terakhir ketemu. Fa fi yaumi dukhulil madinata adha'a fiha kullu syai'in, ketika Nabi masuk ke Madinah bercahaya segala sesuatu yang ada di Madinah. Wa fil yaumil ladzi ausyaka fihi, dan ketika di hari ketika hampir an yamdi ila jiwari rabbih, sampai dia datang kepada sisinya Allah Subhanahu wa taala, adlama fiha kullu syai', gelap semuanya itu. Jadi pertama kali datang itu bercahaya, pas Nabi dicabut nyawanya itu gelap semua. Dan terakhir saya melihat itu di hari Senin, hina kusyifat sitaratu an hujratihi, ketika tirai Nabi itu terbuka. Kemudian saya melihat wajahnya, kata Anas bin Malik, seperti waraqatu mushafin, seperti lembaran-lembaran mushaf. Wa kana an-nasu yawma idin wuqufan khalfa Abi Bakrin yanduruna ilaihi, manusia itu ada di belakang Abu Bakar, mereka memperhatikannya. Waqad kadu an yattaribu fa asyara ilaihim Abu Bakar anisbutu, kemudian berguncanglah manusia, kemudian Abu Bakar memberi isyarat untuk tetap tenang. Kemudian dicabutlah nyawa Rasulullah SAW di akhir hidupnya itu. Kami tidak pernah melihat lagi ajaba ilaina min wajhihi na wa ra'inahu turabahu, saya nggak pernah takjub di dalam wajahnya itu Nabi ketika kami menguburkan beliau. Subhanallah, Anas ikut ngubur Nabi berarti ini. Walaqad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik aksara min maratin. Nabi sering sekali mendoakan Anas bin Malik, seperti doanya ini, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu, berikanlah rezeki kepada Anas berupa harta, anak, dan berkahilah dia. Ini doanya yang paling banyak Nabi doakan kepada Anas. Wa qadis tajaballahu subhanahu, Allah mengijabah doanya Nabi, maka Anas aksarul ansari malan, yang paling banyak hartanya dari kalangan kaum Ansar, dan juga yang paling banyak anaknya, sehingga ra'a min auladihi wa hafadatihi ma yazidu 'ala al-mi'ah, paling banyak sampai 100 ini. Waqad barakallahu lahu fi umrihi hatta 'asha qarnan kamilan, Allah memberikan keberkahan sampai hidup 100 tahun, bahkan ada yang mengatakan lebih 3 tahun. Wakana Anas ridwanullahi alaihi syadidar raja'i li syafa'atin nabi lahu yaumal qiyamah. Jadi Anas itu orang yang paling berharap kepada syafaat Nabi nanti di yaumil qiyamah. Maka dia banyak mengatakan, inni la arju an alqa Rasulullah fi yaumil qiyamati fa aqulu lahu
Sungguh aku